Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan selanjutnya ini kita akan belajar tentang standar operasional prosedur pemasangan infus ya untuk skill lab keperawatan medikal bedah 1. Untuk SOP-nya akan saya sampaikan melalui video ini. Kemudian nanti praktiknya ya, video praktiknya nanti akan kita sampaikan pada saat diskusi. Baik, SOP tentang pemasangan infus ya. Pemasangan infus ini di keterampilan keperawatan dasar itu sudah diajarkan ya, bagaimana cara memasang infus, teknik-tekniknya. Ini hanya mengulang ya di keperawatan medikal bedah 1, dengan harapan Anda bisa lebih mahir ya, lebih tahu bagaimana cara memasang infus gitu ya. Oke, baik, lanjut. Apa yang dimaksud dengan pemasangan infus ya, yaitu memasukkan IV kateter ya, intravena kateter ke dalam pembuluh darah vena dan disambungkan dengan infus set ya. Oke, artinya kita memasukkan IV kateter ya atau avokat ke dalam pembuluh darah vena ya. Pemasangannya pun Anda memilih dari vena paling ujung ya, perifer, baru kalau tidak berhasil kita naik ya. Jadi seperti itu, pasang yang paling perifer dulu, yang paling pinggir, kemudian baru ke tengah jika gagal. Jadi seperti itu ya. Masuknya ke pembuluh darah vena ya, karena vena itu yang tampak ya. Kemudian tujuannya apa dari pemasangan infus ini? Sebagai tindakan pengobatan ya. Sebagai tindakan pengobatan, biasanya ketika pasien itu datang ke rumah sakit, dia akan dilakukan pemasangan infus. Untuk apa? Untuk memberikan obat. Banyak obat yang diberikan melalui intravena, sehingga ketika sudah dipasang infus ya, akan memudahkan tenaga medis maupun paramedis dalam memberikan obat, sehingga tidak perlu menusuk berulang-ulang pada pembuluh darah vena pasien. Jadi seperti itu ya, pemberian obat. Biasanya obat diberikan dalam sehari bisa sampai 3 kali ya. Kalau tidak dipasang infus, maka 3 kali pasien akan ditusuk jarum. Kemudian mencukupi kebutuhan tubuh akan cairan dan elektrolit. Jadi selain memberikan obat, juga memenuhi kebutuhan cairan dan elektrolit untuk mengganti ya, cairan yang hilang. Sebagai contoh mungkin ada pasien korban kecelakaan dengan perdarahan, sehingga perlu diberikan cairan dan elektrolit segera. Atau pasien diare ya, pasien yang diare juga memerlukan pemberian cairan ya segera, sehingga kebutuhan cairan dan elektrolit si pasien terpenuhi. Kemudian untuk memasukkan obat-obat intravena untuk mencukupi kebutuhan nutrisi ya, karena ada yang memberikan nutrisi melalui infus. Kemudian indikasinya pada pemasangan infus adalah terapi cairan ya. Kemudian pemberian transfusi, maka harus dipasang infus. Pemberian terapi intravena. Bahan dan alat yang digunakan dalam pemasangan infus ya, kurang lebih, karena biasanya
beberapa SOP ada yang berbeda-beda ya. Yang pertama adalah satu infus set steril, kemudian IV catheter, avokat atau nama-nama yang lain ya. Kemudian cairan yang diperlukan, biasanya cairan yang digunakan untuk pemasangan infus ya, yang paling mudah, yang tidak mudah beku ketika digunakan, tidak cepat beku, adalah NaCl atau RL, sehingga ketika memasang infus lebih mudah karena tidak cepat membeku. Kemudian siapkan kasa steril, alkohol swab ya, untuk disinfektan, transparan film, ini seperti plaster dalam bentuk plastik ya, jadi bening. Kemudian plaster ada bengkok, standar infus, IV catheter, underpad fungsi sebagai ya, pengalas ya, supaya tidak jatuh kotoran ke tempat tidur pasien, tourniquet sebagai penahan pembuluh darah ya. Kemudian alat tulis yang digunakan untuk memberikan label tanda pemasangan ya, tanggal dan jam, sarung tangan bersih ya. Pemasangan infus ya, pada prinsipnya yang masuk ke dalam tubuh pasien itu harus steril. Ingat ya, saya ulangi lagi, segala bentuk benda yang nantinya akan bersentuhan langsung dengan bagian dalam pasien harus steril. Di sini menggunakan sarung tangan bersih karena perawat tidak memegang ujung dari avokat, sehingga sarung tangan tetap bersih ya, sehingga tetap steril ujung dari avokat, karena yang kita pegang adalah bagian pangkal dari avokat ya. Yang masuk ke dalam tubuh pasien adalah jarumnya, needle-nya ya. Kemudian persiapan pasien, menyampaikan salam ya seperti biasa, kemudian memperkenalkan diri pada pasien dan keluarga ya. Jangan lupa untuk selalu memperkenalkan diri, karena supaya jika terjadi apa-apa pasien itu juga tahu siapa yang memasang ya. Kemudian pasien akan merasa lebih aman, nyaman. Karena apa? Karena kenal dengan perawat ya memasang. Menanyakan nama pasien ya untuk identitas supaya tidak terjadi kesalahan dalam pemberian obat atau pemasangan infus. Menjelaskan maksud dan tujuan, apa maksud dan tujuan dari pemasangan infus, jelaskan. Menjelaskan langkah atau proses yang dilakukan, apa yang akan Anda lakukan harus dijelaskan kepada pasien, mulai dari awal pemasangan sampai nanti terakhir ya. Kemudian mendekatkan alat dan bahan ke pasien. Prosedur pelaksanaan ya, melakukan kebersihan tangan sesuai standar ya, prosedur operasional kebersihan tangan ya, 6 langkah. Kemudian ucapkan salam dan sebutkan nama petugas. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, atau dengan salam jika Anda sudah mengetahui agama dari si pasien. Bapak, Ibu ya, saya perawat, atas nama siapa. Identifikasi pasien. Bapak Ibu sesuai peraturan keselamatan pasien, mohon Bapak Ibu untuk menyebutkan nama, tanggal lahir jika diperlukan ya. Kemudian dicocokkan dengan data pada gelang identitas pasien, jangan sampai keliru. Kemudian menjelaskan tujuan, prosedur tindakan, dan lakukan informed consent pada keluarga dan pasien. Setelah Anda jelaskan tentang tindakan yang akan Anda lakukan, informed consent, tanda tangan keluarganya ya, keluarga atau si pasien bahwa pasien dan keluarga setuju untuk melakukan tindakan. Selanjutnya adalah menjaga privasi ya, dengan memasang skeren ya, sketsel, korden atau yang lain. Pasang underpad di bawah anggota tubuh yang akan dipasang infus ya. Pasang di bawah tubuh, bagian tubuh pasien yang akan dipasang infus.
Selanjutnya, botol cairan telah disiapkan ya, tuliskan jika ada obat yang dicampurkan. Tuliskan jika ada obat yang dicampurkan dan buat keterangan urutan botol ya. Botol artinya botol infusnya, cairannya. Tulis nomor 1 karena baru dipasang. Atau Anda memasang yang kelima ya, karena memindah tempat infus maka tulis nomor 5. Tentukan jumlah tetesan tergantung pada tiang infus. Kemudian tusukkan infus set ke dalam botol infus dalam keadaan diklem. Sebelum infus setnya dipasang ke botol ya, KRL atau NaCl, klem dulu supaya tidak terjadi adanya udara yang masuk ke dalam selang infus set. Kemudian isi tabung tetesan kurang lebih sepertiganya atau sesuai dengan garis ukuran yang tersedia di bawah ya, di tusukan yang masuk ke dalam botol itu ada tabung. Nah, tabung itu dipencet, diisi ya sepertiganya atau ada garisnya. Cairan dialirkan sampai keluar sehingga tidak ada udara dalam saluran infus dengan cara membawa klem, selanjutnya diklem kembali ya. Buka klemnya secara perlahan supaya tidak ada udara yang terjebak di selang infus. Kemudian lindungi ujung infus set agar tetap steril ya. Ketika dibuka itu kan ditutup menggunakan jarum ya, spet. Ada jarumnya, itu tidak usah dicabut, Anda buka aja klemnya, nanti akan keluar airnya, jadi tetap steril. Pilih vena yang akan ditusuk besar dan ada di permukaan dan mulai dari bagian distal ya, artinya bagian paling ujung, jangan langsung ke tengah karena apa, jika mungkin gagal pecah masih ada kesempatan di atasnya. Lakukan kebersihan tangan, pasang sarung tangan bersih. Lengan atas pada pasien dibendung dengan torniket kurang lebih 10 cm di atas area tusukan, dijepit ya dengan torniket. Pada bayi gunakan daerah kepala yang sudah dicukur sebelumnya sebagai pilihan terakhir jika di tempat lain sudah tidak ada ya. Daerah permukaan kulit didisinfeksi dengan alkohol swab. Cara membersihkannya ya dengan memutar ya, keluar dari dalam, putar keluar. Jika area kulit sangat kotor, bersihkan kulit dengan sabun dan air terlebih dahulu, kemudian didisinfeksi. Atau bisa lakukan 2 kali dengan 2 alkohol swab. Lakukan gerakan memutar keluar saat melakukan disinfeksi. Kemudian setelah alkohol kering ya sekitar 30 detik, IV catheter ditusukkan ke vena dengan lubang jarum menghadap ke atas ya, supaya lebih mudah. Di jarum itu ada lubang dan dia lebih miring ya dari menghadap ke atas. Bila berhasil, darah akan keluar dapat dilihat pada selang, maka torniket dilepas. Klem infus set dilonggarkan untuk melihat kelancaran cairan atau tetesan. Bila tetesan lancar, tutup area dengan tusukan transparan film. Pangkal jarum diinspeksi dengan plester, kemudian tetesan diatur sesuai dengan tentuan. Lepas sarung tangan, lakukan bersihan tangan. Anggota tubuh yang dipasang infus posisinya diatur agar jarum infus tidak bergerak ya, difiksasi. Difiksasi ya. Jika diperlukan, kalau pasiennya gelisah, mengamuk, maka gunakan spalok. Tulis tanggal pemasangan pada tabung infus set. Kemudian rapikan pasien dan bantu mengatur pasien agar nyaman kembali. Bersihkan dan rapikan alat, evaluasi respon pasien. Kemudian melakukan kontrak untuk kegiatan selanjutnya. Apa yang bisa akan dilakukan? Mungkin akan memasukkan obat melalui infus. Berpamitan dengan pasien, membereskan alat, mencuci tangan, mencatat kegiatan dalam lembar catatan perawatan dokumentasi. Evaluasi yaitu perasaan pasien bagaimana, apakah ada keluhan, apakah sakit atau nyeri yang telah dipasang tadi. Membuat kontrak untuk pertemuan selanjutnya. Menyampaikan salam
Dan terakhir adalah dengan dokumentasi. Catat dan dokumentasikan hasil tindakan dalam laporan asuhan keperawatan ya. Catat tanggal ya, tanggal pemasangan, jam pemasangan, kemudian cairan yang diberikan cairan apa, setelah itu tetesannya berapa, dan avokatnya nomor berapa, dicatat semua. Oke, itu saja. Terima kasih tentang standar operasional prosedur pemasangan infus ya. Untuk videonya nanti kita di forum diskusi ya. Selanjutnya yaitu standar operasional prosedur tentang terapi intravena. Ini adalah lanjutan dari pemasangan infus, sehingga berurutan ya, berurutan. Jika mungkin setelah pemasangan infus akan diberikan obat contohnya, atau terapi intravena ini diberikan sekali ya tanpa harus dipasang infus, maka cukup langsung diberikan saat itu juga tanpa harus pasang infus ya, cukup dimasukkan melalui vena, pembuluh darah vena. Definisinya, terapi intravena merupakan tindakan keperawatan yang dilakukan dengan cara memasukkan cairan melalui intravena dengan bantuan infuset yang bertujuan memenuhi kebutuhan cairan dan elektrolit tubuh ya. Bisa menggunakan media infus ya, atau bisa langsung ke pembuluh darah vena. Tinggal nanti kebutuhannya berapa kali. Jika sering maka lebih baik dipasang infus. Jika mungkin hanya satu kali ya tidak perlu dipasang infus. Tujuannya memberikan atau menggantikan cairan tubuh yang mengandung air, arteri, vitamin, protein, lemak, olahraga yang tidak dapat dipertahankan secara adekuat melalui oral ya. Bisa jadi memperbaiki keseimbangan asam basa, memperbaiki volume komponen-komponen darah. Kemudian ini biasanya transfusi ya, memberikan cairan masuk untuk memberikan obat-obatan ke dalam tubuh, memonitor tekanan vena sentral ya. Kemudian memberikan nutrisi pada saat sistem pencernaan diistirahatkan ya, melalui itu tadi, pemberian melalui intravena nutrisinya ya. Indikasinya pada seseorang dengan penyakit berat, pemberian obat yang lebih efektif jika diberikan melalui pembuluh darah ya. Ada beberapa obat jika diberikan harus langsung melalui pembuluh darah akan lebih cepat efektif ya. Kemudian kesadaran menurun dan takut terjadi aspirasi. Kenapa takut aspirasi? Bisa jadi pasiennya tidak sadar sehingga tidak dapat menelan, maka harus dibantu dengan parenteral, yaitu makanan melalui infus. Kadar puncak obat dalam darah perlu cepat dicapai, contoh ya, artinya obat tersebut harus segera diproses ya, sehingga paling cepat adalah dengan melalui intravena. Bahan dan alat: spet, jarum steril, obat-obatan yang diperlukan, alkohol swab, cairan pelarut misalnya sel, aqua steril injeksi ya, aqua bides, bak injeksi tertutup yang sudah dialasi menggunakan kain basah steril, bengkok, tempat sampah, bak pembuangan sampah tajam ya, box underpad, sarung tangan bersih, tourniquet, plaster, troli tindakan. Persiapan pasien sama menyampaikan salam, memperkenalkan diri pada pasien dan keluarga, menanyakan nama pasien, menjelaskan maksud dan tujuan Anda akan memberikan terapi intravena, menjelaskan langkah atau prosedur yang akan dilakukan, jelaskan apa yang akan Anda lakukan ya, sampaikan jika memang itu menusuk pada bagian intravena sehingga akan terjadi. Kemudian prosedur pelaksanaan, selanjutnya adalah melakukan kebersihan tangan sesuai SPO, mengucapkan salam, sebutkan nama petugas ya, melakukan identifikasi pasien, jelaskan tujuan tindakan, jaga privasi pasien, berikan obat dengan prinsip 5 benar ya, benar pasiennya, benar obatnya, benar waktunya, benar dosis, dan benar cara pemberian. Khusus obat high alert
ya harus dilakukan pengecekan oleh 2 orang petugas, double check. Contohnya obat-obat jantung, maka harus dicek 2 kali oleh orang yang berbeda supaya benar-benar pasti jelas bahwa ini obat yang dimaksud ya. Gunakan sarung tangan bersih. Ambil spet dari bahan dalam bungkusnya, larutkan dahulu obat-obat yang perlu dilarutkan, baca kembali daftar obat ya. Ambil obat lalu disinfektan dengan alkohol swab, karet penutup lakon botol obat. Isi spet dengan obat sesuai dengan dosis yang diperlukan. Keluarkan udara yang ada dalam spet, masukkan spet ke dalam bak spet ya. Atur posisi pasien, pasang anterpad di bawah bagian tubuh yang akan disuntik dan dekatkan bengkok ke pasien. Cari pembuluh darah vena, disinfektan permukaan kulit yang akan disuntik menggunakan alkohol swab dengan cara sirkulasi keluar ya, biarkan kering baru obat disuntikkan. Bila diberikan melalui selang infus ya, 3-way connector atau maka karet 3-way connector dibersihkan dahulu menggunakan alkohol swab. Tetap di swab pada selang infusnya, tidak boleh langsung ditusuk pada selangnya. Tusuk jarum ke pembuluh darah dengan lubang jarum menghadap ke atas dengan posisi kurang lebih adalah 45 derajat, yaitu 45 derajat. Periksa apakah berhasil dengan cara aspirasi. Ketika jarum tersebut masuk ke dalam pembuluh darah akan keluar darah. Jika ada darah tertarik ke dalam spet berarti berhasil mengenai dan masuk ke dalam pembuluh darah vena. Kemudian buka torniket dan suntikkan obat ya. Jangan lupa torniket dilepas baru disuntikkan obatnya. Masukkan secara perlahan, tidak boleh terburu-buru. Lihat kondisi obatnya, kalau terlalu pekat juga akan harus lebih pelan lagi. Setelah selesai, cabut spet dan disinfektan luka bekas tusukan, tahan untuk mematikan perdarahan. Ketika Anda menarik spet, taruh kasa steril ya di atas penusukan, tapi tidak boleh ditekan. Ingat, ketika menarik spet, taruh di atas penusukan tapi tidak boleh ditekan. Begitu spetnya, jarumnya sudah keluar dari kulit, baru ditekan untuk menahan perdarahan. Atur dan rapikan kembali posisi pasien, informasikan kepada pasien bahwa tindakan sudah dilakukan. Bersihkan dan rapikan alat, evaluasi respon pasien, kemudian lakukan terminasi. Buang sampah sesuai SPO pemilahan sampah, lakukan kebersihan tangan, dokumentasi tindakan, evaluasi perasaan pasien, membuat kontrak untuk pertemuan selanjutnya ya. Tanyakan bagaimana perasaannya Pak, lebih enak atau lebih nyaman, menyampaikan salam. Setelah itu catat dan dokumentasikan hasil tindakan ke dalam laporan asuransi perawatan. Yang dicatat adalah nama ya, tanggal, jam, kemudian nama obatnya apa, catat dosisnya berapa ya, kemudian tanda tangan perawat yang melakukan tindakan ya, seperti itu. Oke, terima kasih untuk videonya, nanti akan saya sampaikan pada saat di forum diskusi di media Zoom ya. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.